Bukan sapu khilaf lisan, dalam arti sapu ikhtilaf lisan. antar Maksudnya sapu mazhab. lisan. Gitu loh. Iya, kok Pak Riyadi bisa nyambung ke ya berarti mungkin perlu diralat itu pemilihan katanya. Mungkin jangan jangan khilaf tapi Iya. sapu lisan. Ya, ini kan saya mengikuti pernyataan Syekh Khalid Basalamah. Hmm. Kalau dia itu mengatakan saya khilaf, yang dimaksud saya Oh, khilaf itu saya salah dia begitu milih loh. katanya hilap ya. Nah, yang beliau maksud saya khilaf itu saya salah begitu loh. Aku Dia salah sudah maksudnya Pak mengakui Riyadi. itu. Bukan Oh, bukan ikhtilaf atau berbeda pendapat bukan. Iya, bukan. Bukan nggih, nggih. perbedaan pendapat. Iya, Jadi dah diakui bahwasanya itu salah. Sudah ngaku. iya. Dan aku. Ya kenapa sudah nyata-nyata di Al-Quran juga sudah dijelaskan. Kira-kira bisa saya luruskan lagi, Ustaz? Coba gini. Kita kerucutkan. Jadi begini ya. Ustadz Khalid Basalamah itu memang di videonya itu memang dengan gamblang jadi menjelaskan begini bahwa najis itu ada dua. Beliau tuh mau menggambarkan ya. Artinya kalau ini kepleset ini wong dia ini menjelaskan detail begitu. Bahwa najis itu ada khisi, ada maknawi begitu. Nah, najis yang khisi yang kelihatan itu nanti bisa membatalkan wudhu. Itu dia bilang begitu. Itu satu. Yang saya lihat itu ada dua video, Pak. Ada dua video yang videonya itu berbeda dan beliau menyampaikannya sama. Artinya bahwa yang pertama dia menjelaskan bahwa najis itu ada hisi, ada maknawi, kemudian menyatakan yang hisi nanti kalau terkena tubuh nanti bisa batal wudhunya. Kemudian di video yang lain dia ini membaca satu pertanyaan. Ada pertanyaan dari peserta itu menanyakan apakah kalau terkena najis itu bisa batal wudhunya. Dia jawab batal. Dia jawab batal. Saya pun yang dengar itu. Ya, Sebentar, dia jawab batal. Pak. Jadi ada Pak, ada dua video. Yang pertama itu beda itu videonya di lain kayak di lain tempat. Nah, sama-sama dia jawab batal wudhunya. Nah, kemudian terus kalau masalah beliau belum menyatakan minta maaf atau bahwa itu kekeliruan, memang belum ada yang terkait itu ya. Kalau di masalah yang lain mungkin tadi yang dicontohkan itu masalah wudhu, rukun wudhu ada dua, itu sudah minta maaf bahwa itu kekeliruan dari Khalid Basalamah. Tapi untuk yang ini memang kita belum tahu ya dia ini minta maaf atau belum. Tapi sebatas yang kami tahu belum minta maaf. Nah, ya begitu. Nah, kemudian kita kan coba berhusnudon. Mungkin ini ada khilaf ulama, tetapi sejauh ini kita juga belum menemukan ini ada khilaf di antara para ulama. Artinya 4 madhab itu belum ada kita menemukan bahwa yang menyatakan kalau menyentuh atau terkena najis itu dapat membatalkan wudhu. Kita general baca artikel-artikel dimanapun belum ada pernyataan kayak Khalid Basalamah itu. Kalau memang ini sapu lisan kok sampai 2 kali gitu. Tapi ya namanya sapu lisan walaupun berkali-kali kan bisa jadi juga ya. Artinya kok aneh gitu loh. Makanya tadi pengen saya angkat untuk jadi pembahasan. Bisa saya tambahkan lagi, Ustaz? Monggo. Saya kan husnudon kata Ustaz tadi. Kemungkinan Ustaz Khalid Basamalah ini memakai ilmu balaghah gitu, Ustaz. Menyentuh najis di situ kemungkinan menyentuh najis seperti menyentuh lubang apa gitu di area badan gitu, ada yang najis mungkin seperti itu, Ustaz. Oke. Jadi cukup ya. Boleh saya menyanggah? Sebentar. Boleh saya menyanggah bentar, Kang Surya? Boleh. Oke. Sebentar ya. Jadi mohon yang lain dimatikan dulu. Kata Pak Salaman ini kita harus husnudon, kemungkinan itu menyentuh lubang najis atau apa gitu. Monggo Pak Riyadi. Suudzon. Itu suudzon itu. Itu Jelas namanya suudzon itu. Berarti ngakal-ngakalan ilmu. ngecek kok Ustadz Khalid itu. Suzon namanya itu ngakal-ngakalin ilmu. Dah jelas Ya Pak, sempat. saya putar videonya ya. Boleh. Biar dengar, sama-sama dengar. Mungkin orang belum dengar nih. Apabila dalam perjalanan
perjalanan ke masjid kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Tapi kalau hewan anjing, ini hewan yang sudah haram dimakan, maka sudah najis. Nih coba saya ulang lagi. Ini di YouTube di YouTube puternya saya ini. Apabila dalam perjalanan ke masjid kita menginjak najis, kotoran anjing, apakah wudhu kita batal atau hanya cukup membersihkan dengan air saja? Batal, kecuali hewan yang halal dimakan dagingnya, seperti ayam, kambing, itu baru cukup dicuci saja. Ya, Tapi kalau jelas ya. YouTube-nya Pak. Iya. Ya, Silakan. Kata iya Pak lah. Kufidin. Simpelnya gini. Kalau ada yang bilang Coba ini. Judul YouTube-nya. hewan yang sudah haram dimakan, maka sudah najis. Ketika Ya, betul. Iya. jadi kita kita putar otaknya gini aja lah, nggak usah lagi Pak sampai begitu kan ribetnya kan. Kalau ada yang mengatakan itu sabakul lisan, boleh tunjukkan fiti dia yang mengatakan itu sabakul lisan. Ibaratnya klarifikasi lah, seperti wudhu tadi itu. Klarifikasi Oke, wasit sebentar ya. salah. Sebentar Yang Pak kedua, Riyadi ya. Kalau seandainya, oke. Gini. Karena tadi Pak Salaman itu sudah menanggapi. Jadi kita perlu menjawab apa yang disampaikan Pak Salaman dulu. Kata Pak Salaman, mungkin kita pandang dari segi balaghah. Namun jawaban saya, dari segi balaghah atau mantik itu tidak bisa Pak. Tidak bisa mengarah seperti itu Pak. Mau ditakwil seperti apa itu tidak bisa Pak. Bahkan metode takwil ini kan dibenci mereka. Itu kata-kata seperti itu sudah tidak bisa diputar lagi, tidak bisa ditakwil, tidak bisa dari segi balaghah ataupun mantik. Nah, gitu Pak ya. Terus yang saya ingin tambahi yaitu kenapa jamaahnya atau ustadz-ustadznya tidak ada satupun yang berani mengkritisi beliau. Ini yang paling parah. Sedangkan agama Islam itu kan ya kalau kawannya salah kan harusnya dikritisi ya. Mereka berani mengkritisi kita aswaja, tapi tentang kesalahan-kesalahan yang ketara di sektenya langsung tidak ada yang berani bersuara. Itu yang paling parah sekali. Jadi saya sebenarnya di sini tidak memfokuskan kepada kesalahan Ustadz Khalid Basalamah saja, tapi kepada jamaahnya dan juga ustadz-ustadz yang senafsu dengannya. Kenapa tidak ada yang membuat klarifikasi ataupun menegurnya ataupun menasehatinya? Itu yang paling parah di situ Pak. Monggo Pak Riyadi, lanjut Pak Riyadi. Saya putar lagi ya yang satunya ya. Ada Iya, dua monggo. tadi. Biar puas lah, biar puas. Enggak disebutkan judulnya ya. Coba dengarkan dulu. Ini yang satunya ini. Kalau tadi yang tadi itu yang orang bertanya di jalan nginjek kotoran anjing. Kalau ini yang satunya ini. perlu ibu-ibu tahu ada najis yang sifatnya membatalkan wudhu, ada najis yang tidak membatalkan wudhu. Najis yang membatalkan wudhu namanya najis hissi. Najis apa Bu? Hissi. Hissi itu najis yang menajiskan, seperti kotoran semua yang dilarang makan, kayak manusia. Kan kita tidak boleh makan manusia karena dia bertaring. Manusia kan bertaring sama dengan hewan-hewan yang bertaring. Kita kan tidak boleh makan anjing, nggak boleh makan ular. Iya. Ini tapi intinya begini. Dari mimik yang disampaikan ini, beliau ini kayaknya sudah betul-betul mantap sekali dengan pemahamannya. Artinya nggak ada keraguan ketika menjelaskan Bisa itu lah, bahwa Pak. ibu-ibu, najis itu dibagi menjadi dua. Ada najis yang membatalkan wudhu dan ada najis yang tidak membatalkan wudhu. Wah ini kan heroik ini Pak, Iya, ini heroik ini Pak. berat. Ya. Sehingga kayaknya sulit diterima dengan akal kalau ini sabkul kolam Pak, atau sabkul lisan.
Iya, jadi begini Ya ya. kita Sebelum makanya sebentar. ini kita telusuri aja itu. Oke gini, jauh sebelumnya Gini, saya Pak. berpesan, Ya. sebentar, jauh sebelumnya saya berpesan kepada kawan-kawan yang di atas, tolong jangan menghujat ya. Saya ingin menjawab AF Al-Makassari, Pak, ini adalah hukum Pak, ini adalah agama Pak, di mana yang salah itu harus diluruskan. Kami tidak ada berniat untuk menghibah atau menjelek-jelekkan. Yang kami sayangkan ya, kenapa murid-muridnya tidak ada berani yang menegur atau mengklarifikasi kesalahan ustadznya. Mereka lebih mengolok-olok amalan-amalan yang di situ sifatnya furuk dari kami. Kenapa ustadz-ustadznya malah ditakliti dengan butanya begitu Pak? Dari kalau seperti itu salahnya di mana Pak AF Al-Makassari? Kalau perlu sampai naik, monggo klarifikasi, kami nggak apa-apa. Pokoknya di sini yang penting santun ya Pak ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan kepada sampean, tolonglah Dan justru ucapan ucapan itu dibetulkan sebelum pihak kami lebih parah. Makanya sampean dulu membetulkan dalaman sampean, kan gitu ya. Monggo. Ya. Dan begini Pak, begini. Makanya itu kami berusnudon bahwa Khalid Basalamah ini madhabnya Hambali. Nah, di dalam madhab Hambali sendiri itu sudah kami cek Pak, itu nggak ada yang mengatakan ulama Hambaliyah itu mengatakan bahwa menyentuh atau bersentuhan dengan najis itu batal wudunya. Bahkan saya cek di kitab Umdatul Fiqih itu, kitabnya Ibnu Qudamah, itu ada 7 dan tidak ada redaksi yang mengatakan di situ menyentuh najis itu termasuk yang membatalkan wudu. Jadi di madhab Hambali itu ada pembatal wudu, nawaqitul wudu itu ada 7. Dan tidak ada redaksi yang mengatakan di situ seperti yang Khalid Basalamah sampaikan. Nah, sehingga apa? Sehingga kalau memang ini kesalahan Pak, kita yang tahu ini malah wajib di situ meluruskan. Ini kan nggak boleh kita mendiamkan, justru malah dosa nanti kalau kita diamkan. Ya, jadi begitu ya untuk para netizen atau pemirsa semuanya. Kita tidak ada niatan lebih dari sekedar hanya untuk Pak, kalau ini memang keliru, ayo kita benerkan. Kita niati amar ma'ruf nahi mungkar. Kecuali dia ini bermadhab Maliki dan memang Maliki begitu, itu baru kita nggak boleh menyalahkan Ustadz Khalid. Tetapi setelah kita cek loh, di madhab Hambali sendiri kok ternyata tidak begitulah. Ini madhabnya apa ini Khalid ini? Syafi'iyah, apakah Syafi'iyah apa Hambaliyah atau apa begitu loh. Karena yang kami tahu kalau Salafi Wahabi itu rata-rata Hambaliyah. Ternyata Hambaliyah tidak begitu. Siap. Monggo, silakan. Jadi Pak FL Makassari ini bukan sekedar kami. Makassari naik aja. Nah, monggo naik Pak. Kami tidak marah kok Pak. Santai saja Pak. Ini penting. Enggak, yang pertama gini. Khalid sama-sama manusia. Khalid bukan nabi yang maksum yang nggak ada salah gitu. Jadi ketika memang ada kesalahan, ketika memang ada yang menurut ulama-ulama ini berbeda, kita masih berhak untuk mengkoreksi. Ente jangan menganggap Khalid ini wah ini orang suci gimana enggak. Kita masih berhak untuk mengkoreksi gitu. Jadi jangan anti kritik. Jangan anti kritik gitu aja. Membantu untuk meluruskan gitu ya. Ketika ada yang salah kita wajib meluruskan, kita wajib meluruskan. Ini Pak Kalau ada yang salah. Salaman dan Pak AF Al-Makassari punya akses ke Ustadz Khalid apa enggak? Kalau saya husnuzon terus Ustadz, kemungkinan ngeprank Ustadz. Kayak Keren jawaban sampean ini, Pak. akses. kayak Mama Kalau Gufron saya kan ada- ngeprank juga katanya Ustadz. Bila Iya. berkenan ini Ya gitu, bisa jadi ngeprank gitu Ustadz ya. Jangan bilang Iya. ngeprank, ini agama. mohon petunjuk ini Nah, kiranya apa yang bisa saya sampaikan. Ini terkait ibadah. Ngepranknya Jangan- Gufron ini Pak, ini tidak ada kaitannya dengan ibadah kita. Ya, tidak ada kaitannya dengan ibadah kita, tidak ada dengan itikadnya masyarakat. Nah, kalau ini urusan ibadah Pak, ini kan kasihan nanti jamaahnya kalau diikuti. Ini kebetulan istri saya temenan sama anaknya Ustadz Khalid dan punya nomor WhatsApp-nya. boleh Bila telepon. berkenan, silahkan Ustadz Mahsun bisa menyampaikan
apa-apa yang perlu disampaikan ke beliau silakan di WhatsApp-kan, kemudian nanti akan saya teruskan ke putrinya. Nggak Siap, begini siap. Oh lah. iya iya. Langsung aja. Nanti saya sampaikan di nomornya ke Ustadz Maksud ya, Pak. Siap. Nanti saya WA-nya begini Pak. Saya WA kalau beliau mau saya undang di room ini untuk diskusi. Sempat enggak? Ya, terus. Kalau berkenan itu nanti Ya, saya senang sekali teruskan, saya terus saya teruskan ke istri, terus Terutama terkait diteruskan ke akidah. putrinya Pengen tabayun sama dia. agar putrinya menyampaikan ke beliau. Nah, ini ada yang mau tanya ya. Ada yang mau tanya ya. Waktunya lah. Afwan Saya guys kasih semua. Ini seru. Ini ada pertanyaan ya. Tapi sebelum menuju Pak Hikoe, saya perlu luruskan dulu. Pak AF Makassari, ini bukan konsep bermadhab. Tadi sudah dijelaskan oleh hostnya, di madhab manapun tidak ada seperti itu. Itu lucu. Jadi seandainya sampean menanyakan ini merojehkan mana yang marjuhnya, mana yang dimarju, dan kapasitas beliau sebagai apa, kok berani merajehkan gitu. Sampean naik saja, kami nggak marah-marah, kami santun. Kalau sekiranya kami marah, sampean turun. Yang penting sampean naik, jadi perbicaranya itu enak Pak ya. Gitu Pak. Oke, terus kita ke Pak Hikoy. Monggo Pak Hikoy, kalau ada yang mau ditanyakan Pak Hikoy. Sebelum itu kenalkan dulu ya. Pak Hikoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya jadi bingung Ustadz, mau husnuzon seperti apa lagi saya ini Ustadz? Husnuzonnya ya salah paham, beliau salah paham gitu. Gitu Ustadz. Beliaunya usnudonnya beliau Ya, keliru namanya gitu aja. manusia, Belum gitu. paham masalah ini, belum paham. Iya. Masalah ini belum paham. Oke, jadi begini ya, pembahasan Monggo, tentang itu Pak kita Hikoy. jeda dulu.